Solusi dari Pak Taufik sendiri bagaimana ke depannya, Taufik? Tentunya untuk putusan hari ini kami sangat-sangat kecewa dan terbukti bahwa jaksa penuntut umum dia tidak bisa membuktikan dakwaannya sendiri, dan berdasarkan putusan hakim tadi, putusan hakim mempermalukan dakwaan jaksa, mempermalukan jaksa penuntut umum. Putusan hakim mempermalukan dakwaan jaksa, mempermalukan jaksa penuntut umum pada hari ini. Kalau bisnis ada untung, kadang rugi. Kalau bisnis ada untung, kadang rugi. Jessica Iskandar, ya, Jessica Iskandar adalah pebisnis pemula yang belum dewasa. Jessica Iskandar adalah pebisnis pemula yang belum dewasa. Kenapa? Karena dia hanya ingin untungnya saja. Dia tidak menerima kerugian. Padahal pada saat itu tahun 2022 itu kita mengalami zaman COVID. Ini posisinya di Bali, yang mana mau nggak mau Jessica Iskandar harus menerima lapang dada adanya kerugian, sama seperti pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi intinya dia harus menerima apa yang memang dia katakan pada saat itu, ya, di mana dia sudah menerima keuntungan. Ingat ya, di garis bawahi dia sudah menerima keuntungan pada saat dia melakukan suatu perjanjian sewa menyewa kepada klien kami yang bernama Christopher Stefan Widianto. Ya. Jangan dong ibaratnya dia terima keuntungan, ya, tapi dengan ada kerugian dia nggak mau tanggung jawab, kan lucu. Aneh. Tapi dengan ada kerugian dia nggak mau tanggung jawab, kan lucu. Aneh. Tapi dengan ada kerugian dia nggak mau tanggung jawab, kan lucu. Aneh. Nah ini kami kecewa, seharusnya ini, ya, dan kami hari ini bebas, sebebas-bebasnya itu loh. Nah ini kami kecewa, seharusnya ini, ya, dan kami hari ini bebas, sebebas-bebasnya itu loh. Tapi kenapa kayak kami di sini dipaksakan, ya, terkait pidananya kan aneh. Pidananya kan aneh. Pidananya kan aneh. Biaya perkara sejumlah Rp5.000. Itu ya, pesan dari masyarakat. Putusan ini itu dirasakan pelaku terdakwa untuk terdakwa Pikir dulu.
Taufik Yudhistira Esa, yang mana pada hari ini kami dari kantor Tim Hukum ya Jakarta yang beralamat dalam Pencapaian nomor 78 Jakarta Selatan Pasar ya. Di mana pada hari ini kami datang menghadiri persidangan ya. Pada hari ini hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 ya. Di mana mungkin dari teman-teman media semua yang pada hari ini hadir ya dengan berada di Jakarta ya terkait agenda hari ini mengenai keputusan dari kami ya atas penyampaian daripada majelis hakim terkait ya agenda hari ini yaitu pembacaan putusan ya itu yang kami sayangkan pada kesempatan hari ini. Kenapa kecewa, Bang? Ya kembali lagi ya kenapa kami kecewa ya kita flashback lagi ya terkait masalah ini kan berawal daripada adanya suatu perjanjian sewa menyewa ya antara ya klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto ya dengan saudari Jessica Iskandar ya. Namun kenyataannya ya pada kesempatan hari ini ya kami tidak lihat itu ya terkait adanya penyampaian dari majelis hakim ya terhadap ya si pelapor pada saat itu yang melaporkan ke kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto itu tidak disampaikan ya padahal kan di awal itu kan si pelapornya siapa yaitu si Setio Jatmiko Prabowo Putra ya seharusnya merasa menjadi korban itu siapa Setio bukannya Jessica ya nah ini kenapa majelis hakim masih ya menyampaikan terkait adanya ya kerugian daripada Jessica Iskandar. Nah kami juga merasa kaget gitu, aneh menurut kami. Seharusnya menjadi korban itu siapa? Si Setio sebagai si pelapor. Nah ini kami kecewa, seharusnya ini ya dan kami hari ini bebas sebebas-bebasnya itu loh. Tapi kenapa kayak kami di sini dipaksakan ya terkait pidananya kan aneh. Padahal di sini jelas adanya suatu perjanjian sewa menyewa. Jadi di mana ranahnya? Dan ingat loh, pada saat penyampaian dari majelis hakim ini kan kita juga kaget. Ya, mobil itu kan bukan dijual, dititipkan. Ya, sama saudari Komang pada saat itu. Dan ini juga sudah disampaikan di persidangan pada saat itu. Bukannya dijual, aneh kenapa jadi dijual kan lucu. Nah terkait juga terhadap pasal yang disampaikan ini juga kita kaget lagi di sini kenapa jadi pasal 378 bukan pasal 372 penggelapan kan aneh menurut kami ya seharusnya ya majelis hakim di sini cermat dalam mengambil putusan ini enggak. Jadi kami merasa kecewa hakim pada saat ini ya masih dalam mengambil putusannya ini masih ragu-ragu ya nggak adanya keyakinan ini kami sangat sayangkan terkait masalah ini itu saja. Abang Mas kalau saya dengar tadi hakim sempat ngomong bahwa mobil itu memang dijual Stefanus ke saudara Komang dengan nilai 1,2 sekian miliar dengan pembayaran berupa dicicil. Nah ini kembali lagi waktu pada saat di persidangan ya itu benar nggak Bang? Karena gini loh karena si Christopher Stefanus Budianto ini adalah sebagai komisaris daripada PT Tim Edi ya kan dan dia juga menyampaikan juga terkait masalah ini ya kepada dia punya rekanan bisnisnya bahwa mobil ini ya yang dia sampaikan ini adalah terkait masalah titipan ya jadi apapun yang dititipkan di PT TPD ini ya komisaris ya dalam hal ini bisa juga untuk mengambil suatu kepastian ya untuk ke depan ya terkait mobil yang memang ada di PT TPD sendiri kan gitu. Nah terkait masalah ini kan juga kita juga tadi sempat sangat kaget juga ya kenapa jadi masalah mobil yang dititip gitu loh yang ternyata katanya dijual sama Christopher Stefanus Budianto ke Komang. Nah ini enggak, ini hanya titipan saja gitu loh. Ada transaksi Bang? Ya. Di
ditransfer ke Stefanus. Nah, terkait masalah adanya transaksi transferan itu, ya ini kan karena ada apa namanya dari klien kami sendiri, ya terkait masalah pada saat itu, ya memang lagi dia untuk membutuhkan suatu dana, ya makanya dia coba untuk menyampaikan itu terkait masalah mobil tersebut Tapi benar dijual mobilnya. Tapi bukan dijual, Lalu itu loh, apa hanya untuk disampaikan untuk peminjaman dana kepada Komang. digadein. Semacam itulah namanya. Tapi kan lucunya kenapa jadi beralih dijual? Tapi memang perjanjian sama Komang ini sendiri memang Dititip. jual beli atau gade. Dititip, bukan dijual. Kalau bisa dititip nggak ada transaksi dong Ya, bang. makanya kan ini kan kembali lagi sama si Komang ke Stefanus Subianto gitu loh, terkait mobilnya dititip gitu nantinya. Dan dimana nanti kalau memang uang yang memang dia pegang sama Stefanus Subianto ini nanti kan akan dikembalikan lagi ke Komang. Intinya itu. Bukan dijual mobilnya ini makanya kami kaget pada saat ini penyampaiannya. Tapi berarti kontraknya memang titip bukan jual. Perjanjian itu titip ya, bukannya perjanjian jual beli mobil. Kenapa hakim akhirnya ngomong? Makanya kita jual? kaget. Oke. Kenapa ada perjanjian jual beli mobil di sini? Itu yang seharusnya itu kan sebagai ibaratnya kalau orang bilang investasi lah ya, terkait masalah mobil yang dititip ya kepada si saudara Komang gitu loh, untuk dijual, bukan dijual, untuk dititip kepada saudara Komang supaya ada investasi ke PT Prima di sendiri nantinya gitu. Untuk solusi dari Pak Taufik sendiri bagaimana Oke, tapi ke depannya? Pak Taufik? Tentunya untuk putusan hari ini kami sangat-sangat kecewa dan terbukti bahwa jaksa penuntut umum dia tidak bisa membuktikan dakwaannya sendiri, dan berdasarkan putusan hakim tadi, putusan hakim mempermalukan dakwaan jaksa, mempermalukan jaksa penuntut umum pada hari ini. Karena dakwaan jaksa penuntut umum kemarin adalah pasal 372 yaitu penggelapan, tetapi hukumannya divonis pasal 378 penipuan. Mungkin berbeda nih. Artinya mempermalukan jaksa sendiri. Dan juga kami yakin bahwa klien kami ini ada indikasi ya dikorbankan atau ditumbalkan oleh pimpinannya. Karena posisinya CSB ini, klien kami ini bukan seorang pimpinan. Ada pimpinannya yaitu direktur utama yang berinisial AE. Seharusnya dia yang bertanggung jawab. Dan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan ya di dalam kasus ini. Saya akan menguraikan atau saya akan mengungkapkan di sini kejanggalan-kejanggalan itu. Yang pertama, CSB divonis tadi adalah penipuan. Kita lihat dulu background dari CSB atau latar belakang dari CSB, klien kami tersebut. Dia sudah bertahun-tahun menjadi pengusaha. Sebelum bekerja sama dengan Jessica Iskandar, dia sudah menjadi pengusaha. Dia sudah menjadi pebisnis muda di Bali. Dan kita tahu kalau bisnis ada untung, kadang rugi. Itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Ada untung, ada rugi. Tetapi Jessica Iskandar ya tidak berlebihan jika saya menyebutkan Jessica Iskandar adalah pebisnis pemula yang belum dewasa. Kenapa? Karena dia hanya ingin untungnya saja. Dia tidak menerima kerugian. Padahal pada saat itu tahun 2022 itu kita mengalami zaman Covid. Ini posisinya di Bali, yang mana turis wisatawan tidak bisa datang ke Bali. Sehingga apa? Perekonomian Bali, apalagi di Indonesia juga terguncang, dan bisnis perusahaan terguncang. Sehingga mau nggak mau Jessica Iskandar harus menerima lapang dada adanya kerugian, sama seperti pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi intinya dia harus menerima apa yang memang dia sampaikan pada saat itu, ya dimana dia sudah menerima keuntungan. Ingat ya, di garis bawah ini dia sudah menerima keuntungan pada saat dia melakukan suatu perjanjian sewa keuntungan kepada klien kami yang bernama Stefanus Subianto. Ya. Jangan dong ibaratnya dia terima keuntungan, ya, tapi dengan ada kerugian dia nggak mau tanggung jawab, kan lucu. Aneh. Berawal dari samanya mobil. Tapi kerugian di maksudnya kerugian apa ya? Nah, ini makanya kita tadi jadi bingung juga kenapa kok yang disampaikan sama Mas Hakim ini kok terkait adanya jual beli mobil kan gitu. Ini kan nggak ada ke situ. Oke, terus menyangkut dengan investasi yang tadi disampaikan itu, apakah pihak Jessica tahu waktu CSB melakukan transaksi itu?
komisaris ya yang mempunyai kewenangan juga ya terhadap usahanya ya di PT Tripedinya. Makanya di sini saya coba menyampaikan bahwa segala sesuatu yang memang ya berdasarkan atas perjanjian sewa menyewa itu disampaikan untuk dijaminkan atau diinvestasikan terhadap di dalam usahanya itu. Jadi semuanya ya barang-barang yang ada di perusahaan Tripedi itu yang mengenai mobil segala macam yang bukan menyaksikan doang, yang mungkin ada pihak lain itu ya itu hanya sebatas investasi nantinya. Terbanding terbalik ini kami sangat sayangkan. Makanya kami juga sangat kecewa kenapa kayak pasal ini ya pasal yang disampaikan sekarang kok pasal 378. Tadi mungkin hakim bilang itu pasal alternatif gitu Bang. Ya. Yang si 378 Boleh aja pasal alternatif itu yang mana yang seharusnya disampaikan pada pidato ya terkait putusannya yang disampaikan oleh Majelis Hakim ya yang mana dari klien kami ini ya kami merasa keberatan adanya putusan ya terkait vonis yang disampaikan dari Majelis Hakim terhadap klien kami yaitu 2 tahun 6 bulan. Ini kami sangat sayangkan. seharusnya Ya. berapa Bang? Seharusnya klien kami itu bebas dari segala tuntutan ya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena kenapa? Berawalan ini yang berawal dari perjanjian sewa menyewa yang memang ranahnya bukan ke arah pidanaan, namun ke arah kepidanaan keperdataan. Nah ini kami sangat sayangkan gitu. Kalau memang dia merasa demikian, gugat dong. Bukan dilaporkan, tapi dia sudah menerima keuntungan kok kenapa klien kami dilaporkan? Kan ini lucu menurut kami. Makanya kami tadi coba menyampaikan ke klien kami ya untuk coba menanggapi dulu ya kan terkait penyampaian dari Majelis Hakim terkait putusan ini ya supaya supaya kami bisa berkonsultasi dulu kepada klien kami terhadap putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim ya pada saat ini yang memang dari klien kami merasa sangat dirugikan ya terkait putusan tersebut. Terakhir dari saya Bang. 40 kali 24 jam sebelum putusan itu dibuka. Kami dari tim ya kuasa hukum ya penasihat hukum daripada Christopher Thomas Budianto ya kami akan coba berkonsultasi juga pada CEO kami ya Pak Toga Sumora sendiri nantinya ya supaya ada penyampaian dari beliau sendiri ya terkait putusan hari ini ya apapun ya yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada hari ini yang membacakan putusan kami menghormati ya terkait putusannya. Tapi dengan adanya penyampaian tersebut ya kami sangat kecewa ya yang seharusnya klien kami ini bebas ya murni ya dalam hal kasus yang memang klien kami ini ya jalankan pada saat ini. Itu yang kami coba sampaikan. Bang, Bang. semua. Bang, sorry Bang, terakhir ini masih jadi kejanggalan buat saya pribadi sih. Maksudnya kan jika mungkin keluar kerugian hampir 10 miliar gitu kan. Sebenarnya tadi yang kita bahas Awal persidangan ya mungkin kamu tahu nih ya berapa sih nilai kerugian sebenarnya? Hanya 1 unit mobil dan tidak ada nilai kerugiannya. Kok sekarang bisa ada penyampaian 9,8 itu dari mana? Sedangkan ingat loh, penyampaian dari saat itu ya di persidangan yang disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya itu terkait mobil-mobilnya itu hanya sebatas patungan dari Jessica Iskandar kan kayak kami Christopher Thomas Budianto bukan ada kerugian dari Jessica Iskandar itu loh terkait 9,8 miliar yang disampaikan itu sama YouTube mobilnya dan sekitar ada 10 unit itu mau bilang mana gitu. Ini sangat kami sayangkan. Patungan. Tapi mobilnya sekarang ada. Mobil yang mana? Mobil yang sisanya 9, di luar dari mobil Alphard itu. Kan Yang itu patungan. Mobil patungan, tapi Iya. mobilnya ada. Kalau mobil Alphard itu kan memang pada saat itu kan sudah dibuat investasi. Iya, maksudnya di luar Gitu loh. mobil Tapi Alphard. karena sudah ada sudah ada bergulir pengadilan ini kami sangat sayangkan gitu loh. Tapi di luar mobil Alphard Sudah ada penetapan di Polda Bali khususnya mobil tersebut sudah di sana. mobil Objeknya. selain mobil Alphard itu ada mobil-mobil yang lainnya. Itu nggak ada. Orang patungan semuanya. Tapi kan patungan Makanya penyampaian dia aja kita juga bingung mobil yang mana gitu loh. berarti belum dibeli mobil. Belum ada. Tapi uangnya ada. Itu patungan Iya, semuanya. maksudnya uangnya ada, uang hasil Ya tabungan berdua. hasil patungan dari Jessica juga sama si Christopher Stefan Budianto. Dipegang sama. Dua-duanya. Oke. Berarti Gitu. memang si Jessica sama Christopher punya satu Ya sama. rekening yang Iya sama. terkait masalah itu tadi itu ya kerjanya sewa menyewa mobil nantinya ke Udah depannya. dibagi rata belum Bang yang si kerugian Ya, itu? dia sudah menerima keuntungan sebelumnya Jessica Iskandar.